Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali diberi kekuatan oleh Allah untuk bersama-sama melaksanakan amal soleh, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita berusaha mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal ini kita laksanakan sebagai bentuk usaha kita untuk menambah ilmu agama kita, memperluas khazanah ilmiah kita, sehingga dengan ilmu yang semakin bertambah itu kita berharap agar iman dan takwa kita kepada Allah pun semakin meningkat. Kita menjadi hamba yang semakin taat kepada Allah, menjadi hamba yang semakin mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis seputar adab dan akhlak yang kita bacakan dari Sahih Bukhari dengan syarahnya Fathul Bari. Pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat kita, dalam muamalah kita, dalam bersosialisasi kita kepada sesama umat Islam maupun kepada masyarakat pada umumnya, yaitu kita akan mengkaji tentang bab ikramil kabir, menghormati yang lebih tua. Kita akan mengkaji tentang hadis-hadis yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menghormati yang lebih tua. Naam. Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahih beliau ini, beliau memberi judul Bab Ikramil Kabir wa Yabda'ul Akbaru bil Kalami was Su'al. Bab memuliakan yang tua, memuliakan yang tua, dan hendaklah yang lebih tua dia yang memulai untuk berbicara ataupun bertanya. Dalam bab ini beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama yaitu hadis yang berisikan kisah Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma.
Jadi ada dua orang sahabat bernama Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma ataya Khaybar. Keduanya datang ke Khaybar. Maksudnya perang Khaybar, ikut serta dalam perang Khaybar. Fatafarraqa fin nakhli. Namun kedua sahabat ini berpisah ketika rombongan pasukan sampai di Nakhl. Faqutila Abdullah bin Sahal. Dan pada akhirnya pada peperangan Khaybar itu Abdullah bin Sahal terbunuh. Abdullah bin Sahal gugur mati syahid radhiyallahu an. Faja'a Abdurrahman ibnu Sahal. Maka kemudian Abdurrahman bin Sahal, yaitu adiknya Abdullah bin Sahal tadi, dia beserta dengan Huwayyisah dan Muhayyisah. Jadi ada 3 orang sahabat, ketiganya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatakallamu fi amri sahibihim. Dan beliau semuanya berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Abdullah bin Sahal yang telah terbunuh di Khaybar. Fabada'a Abdurrahman wa kana asgharal qaumi. Mulailah Abdurrahman bin Sahal, yaitu adiknya, dia yang berbicara duluan, padahal beliau adalah yang paling muda di antara 3 orang sahabat tadi. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kabbiril kubra, besarkanlah yang besar. Atau dalam riwayat yang lainnya berbunyi kabbir kabbir, besarkanlah besarkanlah. Maksudnya beliau memerintahkan agar hendaknya yang mulai berbicara adalah yang lebih tua, agar yang mengutarakan maksud kedatangan mereka semuanya adalah yang lebih tua di antara mereka. Qala Yahya ya'ni liyaliyal kalama al-akbar. Hendaklah yang berbicara adalah yang lebih tua. Fatakallamu fi amri sahibihim. Setelah itu, maka beliau atau mereka semuanya bertiga, para sahabat tadi radhiyallahu anhum, bisa menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan terkait dengan Abdullah bin Sahal yang telah terbunuh di Khaybar. Nah, begitu seterusnya, masih panjang kisah tentang terbunuhnya Abdullah bin Sahal ini. Namun intinya telah kita baca bersama tadi, bahwa dalam hadis tersebut ketika datang 3 orang sahabat, yaitu Abdurrahman bin Sahal dan Huwayyisah serta Muhayyisah, yang keduanya adalah putra dari Abdullah bin Mas'ud, putranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum jami'an. Dan ketika itu, karena mereka bertiga datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan hal terkait terbunuhnya Abdullah bin Sahal, sehingga Abdurrahman bin Sahal, yaitu adiknya, merasa karena dia lah yang memiliki hubungan kerabat paling dekat dengan Abdullah bin Sahal karena dia adalah adik kandungnya, maka Abdurrahman bin Sahal yang mulai berbicara, menyampaikan maksud kedatangan mereka radhiyallahu anhum jami'an. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan memerintahkan agar yang berbicara adalah yang lebih tua. Nah, itu hadis pertama yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini. Hadis itu menunjukkan bagaimana dalam syariat Islam kita diperintahkan untuk menghormati yang lebih tua. Kita diperintahkan untuk mengetahui bahwa yang lebih tua itu memiliki hak lebih besar dibandingkan yang lebih muda. Sehingga dalam kesempatan di mana ada hal atau maksud yang ingin disampaikan kepada orang lain, jika ada yang lebih tua di antara kita, di antara rombongan kita, maka yang berhak berbicara adalah yang lebih tua. Naam, sebagaimana tadi diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana 3 orang sahabat itu semuanya adalah para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Dan jika dilihat dari segi nasabnya, maka Abdurrahman bin Sahal dia yang lebih dekat nasabnya kepada Abdullah bin Sahal karena dia adalah adik kandungnya. Namun ketika dia yang berbicara terlebih dahulu, sedangkan beliau adalah
yang paling muda di antara 3 sahabat tadi, ternyata Rasulullah SAW menginginkan agar yang berbicara adalah yang lebih tua. Naam. Hadis tersebut disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini pada nomor 6143. Naam. Kemudian hadis yang kedua yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhbiruni bi syajaratin mithluha atau masaluha masalul muslim." Beritahulah aku atau katakan kepadaku wahai para sahabat tentang sebuah pohon yang dia itu adalah perumpamaan seorang muslim. Ini hadis ini pernah kita baca pada bab sebelumnya. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Pohon tersebut selalu berbuah, memberikan buahnya pada setiap saat dengan izin Allah. Maksudnya buah itu terus berbuah, pohon itu terus berbuah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala tahuttu waraquha, dan daunnya tidak berguguran. Pohon itu daunnya tidak pernah berguguran. Fawaqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Maka mendengar hal tersebut, yaitu mendengar Rasulullah SAW memberi teka-teki kepada para sahabatnya, pohon apakah yang selalu berbuah dan daunnya tidak berguguran. Pohon itu adalah perumpamaan seorang muslim. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, fawaqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Aku berkata dalam diriku bahwa itu adalah pohon kurma. Fakarihtu an atakallama wa thamma Abu Bakrin wa Umaru. Namun aku tidak ingin berbicara, aku tidak ingin menjawab pertanyaan tersebut karena di tempat itu ada Abu Bakar dan ada Umar radhiyallahu anhuma, 2 orang pemuka sahabat, 2 orang ahli surga, 2 orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma lam yatakallama, dan ketika atau ternyata setelah kedua orang sahabat itu Abu Bakar dan Umar tidak menjawab pertanyaan tadi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya nakhlah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab pohon itu adalah pohon kurma. Falamma kharajtu ma'a abi qultu, maka setelah selesai dari majelis itu aku keluar bersama ayahku, maksudnya bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku berkata kepadanya, ya abatah, wahai ayahku, waqa'a fi nafsi anha nakhlah. Tadi sebenarnya aku berkata dalam hati, atau aku tahu bahwa jawaban pertanyaan itu adalah pohon kurma. Qal, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ketika mendengar hal itu dari Ibnu Umar, ma mana'aka an taqulaha, apa yang menghalangimu untuk menjawab pertanyaan itu? Lau kunta qultaha kana ahabba ilayya min kadza wa kadza. Andai saja engkau mau menjawab pertanyaan itu, maka itu lebih aku sukai. Qal, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjawab, ma mana'ani illa anni lam araka wala Aba Bakrin takallamtuma fakarihtu. Tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan karena aku melihatmu dan melihat Abu Bakar radhiyallahu anhuma tidak menjawab pertanyaan itu, sehingga aku pun tidak ingin menjawab. Aku pun tidak ingin berbicara mendahului kalian berdua. Naam. Hadis riwayat Imam Bukhari pada nomor 6144. Naam. Dalam hadis itu dengan sangat jelas Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan kisah yang beliau alami sendiri, di mana ketika ada teka-teki yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, dan para sahabat ketika itu berusaha menjawab seperti disebutkan dalam riwayat yang sebelumnya. Para sahabat ada yang berusaha menjawab, pohon ini maksudnya, ternyata salah. Pohon ini salah lagi. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sebenarnya mengetahui jawaban pertanyaan tersebut. Hanya saja beliau mengatakan dalam kisahnya tadi, karena beliau melihat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma tidak menjawab, sedangkan beliau berdua adalah seniornya para sahabat,
senior dalam segi usia, senior pula dalam segi iman, senior pula dalam segi ilmu dan amal soleh. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma merasa tidak ingin atau tidak pede, tidak berani mendahului dua pemuka sahabat itu untuk menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan tentang dua hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari tadi, bahwa beliau mengatakan al-muradu al-akbar fis sin idza waqa'at tasawi fil fadli. Yang dimaksud dalam dua hadis tersebut atau yang dimaksud dalam bab ini bahwa kita diperintahkan untuk menghormati yang lebih tua, maksudnya lebih tua dari segi usia, lebih senior dari segi usia. Jika antara yang tua dan yang muda itu sama-sama memiliki ilmu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, jika ada yang tua, ada yang muda, kemudian keduanya sama-sama berilmu, maka wajib untuk mendahulukan yang tua. Karena dia lebih senior dari segi usia dan sama-sama berilmu. Wa illa, namun jika tidak demikian, fayuqaddamul fadilu fil fiqhi wal ilmi idza 'aradahu sin. Jika tidak demikian, artinya jika seandainya yang muda itu lebih berilmu daripada yang tua, maka yang didahulukan adalah al-fadil fil fiqhi, adalah orang yang lebih berilmu. Naam, meskipun dia lebih muda. Demikian dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Naam. Artinya belum ingin menjelaskan kepada kita bahwa perintah untuk menghormati yang tua itu berlaku secara umum. Ketika ada yang tua dan yang muda, maka yang tua lebih didahulukan. Terlebih jika yang tua dan yang muda itu sama-sama berilmu. Namun jika ternyata yang muda itu lebih berilmu, tidak ada salahnya untuk mendahulukan yang muda untuk berbicara, menyampaikan kebenaran, menjelaskan tentang ayat dan hadis. Yang seperti itu tidak salah. Nah, yang seperti itu tidak salah karena dalam agama ini kita lebih membutuhkan kepada ilmu. Siapa saja yang berilmu dengan ilmu yang benar, naam, maka kita mengambil ilmu darinya meskipun dia lebih muda. Naam. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan tentang kisahnya Ibnu Umar tadi. Ibnu Umar yang tidak mau menjawab atau tidak berani menjawab teka-teki Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ada Abu Bakar dan Umar yang lebih tua di situ dan tidak menjawab. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam penjelasan hadis ini, wa ka'annahu asyara bi iradihi ila anna taqdim al-kabir haitsu yaqa'ut tasawi. Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini untuk mengisyaratkan, untuk menjelaskan bahwa mendahulukan yang tua itu jika memang antara yang tua dan yang muda sama-sama berilmu. Amma law kana 'inda as-saghir ma laysa 'inda al-kabir fala yumna'u min al-kalami bi hadratil kabir. Adapun jika seandainya yang muda tadi memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh yang tua, maka yang muda itu tidak dilarang untuk berbicara walaupun ada yang lebih tua. Artinya dipersilahkan untuk berbicara jika memang dia lebih berilmu. Beliau menjelaskan kenapa demikian. Kenapa demikian? Bukankah tadi dalam kisahnya Ibnu Umar itu, Ibnu Umar dia lebih muda dan dia tahu jawabannya, sedangkan yang lain tidak tahu. Tapi ternyata Ibnu Umar tidak berbicara, tidak menjawab. Kenapa dia tidak berbicara? Bukankah walaupun dia lebih muda seharusnya dia berbicara karena dia mengetahui jawabannya? Naam. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, li'anna Umar ta'assafa haitsu lam yatakallam waladuhu ma'a annahu i'tadhara lahu bikaunihi bihudurihi wa huduri Abi Bakrin wa ma'a dzalik ta'assafa ala kaunihi lam yatakallam. Apa buktinya bahwa yang muda itu jika lebih berilmu boleh berbicara walaupun ada yang lebih tua? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena dalam kisah tadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'assaf, menyayangkan ketika Ibnu Umar tidak mau menjawab pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah tadi Umar bin Khattab menyayangkan, kenapa tidak kamu jawab begitu?
Padahal Ibnu Umar radhiyallahu anhuma i'tadzara lahu, telah menyampaikan alasannya. Ibnu Umar telah menyampaikan dan menjelaskan alasan beliau tidak menjawab adalah karena ada Umar, ayahanda beliau sendiri, dan ada Abu Bakar, sahabat yang senior pula. Ada dua sahabat yang senior dan tidak menjawab, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu merasa tidak pede, tidak berani untuk menjawab pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun meskipun demikian, ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tetap menyayangkan. Seharusnya kamu tetap menjawab begitu. Seharusnya kamu tetap menjawab teka-teki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bahwa yang lebih muda itu tidak apa-apa untuk berbicara, meskipun ada yang lebih tua, jika memang yang lebih muda itu lebih berilmu, memiliki pengetahuan, memiliki wawasan tentang kebenaran yang tidak diketahui oleh yang lebih tua. Naam. Itu dua hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini dan telah selesai kita jelaskan dua hadis tersebut, walhamdulillah. Namun kita ingin menambahkan atau kita ingin membaca hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang hal ini, karena sebenarnya hadis tentang perintah untuk menghormati yang lebih tua itu cukup banyak hadisnya, hanya saja Imam Bukhari di sini cukup menyebutkan dua hadis saja. Hadis-hadis tersebut, yakni hadis-hadis yang menerangkan tentang perintah untuk menghormati yang lebih tua itu disebutkan atau dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Riyadhus Shalihin. Kita baca, beliau memberi bab tauqiril ulama'i wal kibar wa ahlil fadli wa taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa idhari martabatihim. Bab perintah untuk menghormati para ulama dan menghormati orang yang lebih tua serta mendahulukan mereka dari yang lainnya. Dan perintah untuk memuliakan mereka dan menampakkan ketinggian derajat mereka. Jadi dalam Riyadhus Shalihin Imam Nawawi mengumpulkan dalam satu bab hadis-hadis serta ayat yang memerintahkan untuk menghormati ulama dan orang yang lebih tua. Hanya saja kita cukup membaca tentang hadis yang memerintahkan untuk menghormati yang lebih tua, karena itu yang sedang kita bahas sekarang. Cukup banyak yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Di antaranya adalah yang pertama, ini penting untuk kita dengarkan dan ketahui bersama, bahwa menghormati yang lebih tua itu ternyata adalah ibadah. Karena itu perintah dalam agama. Ketika ada perintah dalam agama dan kita melaksanakannya, maka kita berarti melaksanakan ketaatan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaati perintah tersebut. Sehingga jangan kita bayangkan atau jangan kita kira bahwa kita menghormati yang tua itu karena memang kebiasaan kita demikian. Masyarakat Indonesia dengan karakter yang lembut, yang halus, kita biasa menghormati yang lebih tua. Maka dengan ini kita mengetahui bahwa menghormati yang lebih tua itu adalah perintah agama, adalah perintah dalam agama Islam, bukan sekedar kebiasaan masyarakat, bukan sekedar kearifan lokal begitu. Namun lebih dari itu semuanya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memang benar-benar harus melaksanakan hal ini. Ada yang lebih tua dari kita, maka kita pun menghormatinya. Karena dengan itu kita melaksanakan perintah agama sehingga kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Berikut kita bacakan hadis-hadis yang lain terkait dengan hal ini. Yaitu yang pertama hadisnya Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu an. Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu an. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami sebuah kaum, yang mengimami sebuah jamaah adalah orang yang paling menguasai Al-Quran. Aqra, orang yang paling baik bacaannya terhadap Al-Quran. Orang yang paling faham terhadap Al-Quran. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'a'lamuhum bis sunnah. Jika seluruh jamaah itu
sama-sama baik bacaannya, sama-sama baik pengetahuan dan pemahamannya terhadap Al-Quran, fa'a'lamuhum bisunnah, maka yang mengimami adalah yang paling mengetahui tentang sunnah, tentang hadis Nabi SAW. Fa'in kanu fis sunnati sawa'an fa'aqdamuhum hijratan. Kemudian jika mereka dalam ilmu hadis, dalam pemahaman hadis-hadis pun juga sama, maka yang mengimami mereka adalah yang lebih dulu hijrah, yang lebih dulu berpindah ke tempat tersebut, tempat tinggal di tempat tersebut. Wa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum sinnan. Kemudian jika mereka masih sama pula dalam hal hijrah, maka yang mengimami adalah yang lebih tua. Wala ya'ummanna ar-rajul rajula fi sultanih wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idnih. Dan janganlah seseorang mengimami orang lain ketika sedang berada di rumah orang tersebut. Jangan pula dia duduk di tempat di kursi atau di tempat yang dimuliakan di rumahnya kecuali jika diizinkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Naam. Dalam hadis itu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang paling berhak mengimami dalam sholat berjamaah pertama adalah aqra, yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, atau dengan makna lain yang paling faham tentang Al-Qur'an, yang paling menguasai dan memahami tentang ilmu syar'i, ilmu agama. Yang kedua yaitu ketika semuanya itu sama dalam hal ilmu syar'i, semuanya adalah orang yang berilmu, adalah orang yang faham tentang Al-Qur'an, maka dilihat a'lamuhum bis sunnah, yang paling mengetahui tentang hadis Rasulullah SAW. Jika ini pun masih sama, maka yang mengimami adalah yang paling pertama hijrah, bertempat tinggal di tempat tersebut. Jika masih sama pula, maka yang keempat adalah orang yang paling tua di antara mereka. Hadis ini menunjukkan kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah bahwa dalam syariat Islam usia yang lebih senior itu diperhitungkan. Naam, selain kita mendahulukan orang yang berilmu, naam, maka kita pun mendahulukan dan memuliakan orang yang lebih senior, orang yang lebih tua. Sehingga kita lihat tadi, naam, kita lihat dalam hadis tadi, ketika dalam hal ilmu itu semuanya sudah sama, maka yang berhak mengimami adalah yang paling dulu hijrah ke situ. Kemudian jika semuanya sama pula, yang paling berhak mengimami adalah yang lebih tua. Tidak disebutkan dalam hadis tadi, jika semuanya sama-sama berilmu, maka yang paling berhak mengimami adalah yang paling kaya misalnya. Tidak disebutkan. Karena memang dalam syariat Islam ini tidak dibedakan antara yang kaya dan yang muda, antara yang kaya dengan yang miskin. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu disebutkan dalam hadis tadi, jika semuanya dalam ilmu itu sama, maka yang mengimami adalah orang yang nasabnya paling bagus misalnya. Tidak perlu disebutkan di situ yang mengimami jika semuanya sama dalam ilmu, maka yang mengimami adalah orang yang paling dekat rumahnya dengan masjid. Tidak disebutkan seperti itu. Yang disebutkan adalah ketika semua ilmunya sama, yang mengimami adalah yang paling tua di antara mereka semuanya. Menunjukkan bahwa ada kedudukan istimewa dalam syariat Islam ini bagi orang-orang yang lebih tua, orang lebih senior, di mana kita diperintahkan untuk memperhatikan hal itu, menghormati, memuliakan, naam, melihat dengan pandangan yang penuh penghormatan, bertutur kata yang baik. Jika berjalan di hadapannya maka berjalan dengan cara yang baik. Naam. Jika ada keperluan dengannya kita sampaikan dengan cara yang baik. Naam. Sebaliknya jika yang lebih tua ada perlu dengan kita, maka sebisa mungkin agar kita yang mendatanginya. Naam. Karena kita ingin menghormati beliau yang lebih tua. Naam. Kemudian hadis yang kedua yang menunjukkan tentang hal ini pula, yaitu hadisnya Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meluruskan shaf salat kami, beliau menepuk pundak-pundak kami. Wa yaqul, kemudian beliau mengatakan, istawu, luruslah, luruskan shaf.
wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, dan janganlah berselisih, maksudnya jangan membuat saf yang bengkok sehingga Allah pun akan membuat bengkok hati-hati kalian. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, hendaklah yang dekat tempatnya denganku, dengan imam, hendaklah yang berdiri di dekat imam di antara kalian adalah orang-orang yang ulul ahlam. Dikatakan oleh Imam Nawawi artinya humul balighun, orang-orang yang sudah baligh, wan nuha, dan orang-orang yang berakal. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelah mereka dan yang setelah mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis itu menjelaskan, setelah tadi hadis yang pertama menjelaskan bahwa yang berhak mengimami di antaranya adalah yang lebih tua, sekarang diterangkan yang berhak berdiri di belakang imam, yang berhak berdiri di shaf awal di posisi yang paling dekat dengan imam. Yang beliau perintahkan di situ adalah ulul ahlami wan nuha. Sebagian ulama mengatakan arti ulul ahlam adalah orang yang lebih berilmu, dan orang yang berakal. Namun dikatakan oleh Imam Nawawi dalam tafsir yang lain, dalam penjelasan yang lain, bahwa yang dimaksud dengan ulul ahlam adalah orang yang baligh, dan yang sudah berakal. Artinya kita mendahulukan yang lebih tua, untuk berdiri di belakang imam dalam shaf awal dalam sholat berjamaah di tempat yang lebih dekat kepada imam. Namun penjelasannya sama seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi. Ketika ada yang lebih muda, dan dia lebih berilmu, kita dahulukan yang lebih berilmu untuk berdiri di belakang imam. Namun tidak salah pula kita memperhatikan dan menimbang sisi usia. Ketika ada yang lebih senior, kita persilahkan untuk berdiri di belakang imam. Itu dibenarkan. Bahwa orang yang lebih tua kita hormati dengan cara dipersilahkan dan diperbolehkan untuk berdiri di belakang imam dalam sholat berjamaah. Hanya saja jika ditanya mana lebih utama, yang berdiri di belakang imam yang lebih berilmu atau yang lebih tua, tentu saja yang lebih berilmu lebih utama. Namun yang kita maksudkan tadi adalah tidak mengapa dan tidak salah jika kita melihat faktor usia pula dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang lain disebutkan oleh Imam Nawawi tentang hal ini, yaitu hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arani fil manami atasawwaku bisiwakin, aku bermimpi, dalam mimpi itu aku bersiwak menggunakan kayu siwak. Faja'ani rajulani ahaduhuma akbaru minal akhar, kemudian datanglah dua orang dalam mimpiku itu, yang satu lebih tua dari yang lainnya. Fanawaltus siwakal asghara, kemudian aku berikan siwakku tadi kepada anak yang lebih muda, kepada orang yang lebih muda. Faqila li kabbir, maka ketika itu ada yang menegurku, dalam mimpi itu ada yang menegurku dan berkata kabbir, berikan, perbesarlah. Maksudnya, berikanlah siwak itu kepada yang lebih besar. Fadafa'tuhu ilal akbari minhuma, maka kemudian aku memberikan siwak tadi kepada yang lebih tua di antara kedua orang tersebut. Rawahu Muslim musnadan, diriwayatkan oleh Imam Muslim secara musnad dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallaq. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi menyebutkan tentang mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mimpinya para nabi dan rasul itu adalah wahyu. Mimpinya para nabi dan rasul adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar mimpi biasa. Dalam mimpi tadi disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan siwaknya kepada yang lebih muda ternyata ditegur, kabir, berikan kepada yang lebih tua. Akhirnya beliau pun memberikan kepada yang lebih tua. Hadis ini menunjukkan sekali lagi perintah dalam agama Islam ini kita memuliakan yang lebih tua. Ketika kita ingin memberikan sesuatu, memberikan hadiah, atau bersedekah, ada orang yang sama-sama berhak menerima sedekah atau hadiah tersebut, maka di antara yang harus kita pertimbangkan adalah faktor usia. Yang lebih tua, maka lebih baik untuk kita berikan hadiah ataupun sedekah tersebut.
ada yang lebih senior, lebih utama untuk kita bantu beliau, na'am, semampu kita. Na'am. Di mana tadi dalam hadis yang sahih tersebut disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan siwaknya kepada yang lebih muda, dalam mimpi itu beliau ditegur dan diperintahkan untuk memberikan kepada yang lebih tua. Na'am. Selanjutnya masih tentang hal ini, perintah untuk memuliakan yang lebih tua, adalah hadisnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhi syaibatil muslim. Sesungguhnya di antara bentuk menghormati Allah adalah dengan cara menghormati orang yang beruban al-muslim, yang beragama Islam. Wa hamilil Qur'an, dan menghormati orang yang menghafal Al-Qur'an. Ghairil ghali fihi wal jafi anhu, orang penghafal yang tidak berlebih-lebihan dalam ilmunya, tidak pula dia meninggalkan Al-Qur'an. Wa ikramadis sultanil muqsid, dan memuliakan pemimpin yang adil. Hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, saya ulangi hadisnya, cukup baik untuk kita ketahui. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, sesungguhnya termasuk memuliakan Allah, termasuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita memuliakan orang yang lebih tua, orang muslim yang lebih tua. Satu. Kemudian, dan memuliakan para penghafal Al-Qur'an. Naam. Yang ketiga, memuliakan pemimpin yang adil. Naam. Lihat, termasuk memuliakan Allah, termasuk meninggikan derajat Allah, termasuk kita menghormat, termasuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Termasuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita menghormati orang yang lebih tua. Orang muslim ataupun muslimah yang lebih senior dari kita, kita menghormati beliau dalam berbicara dengan beliau, sampaikan yang baik. Naam. Ketika melihat pun memandang dengan pandangan yang penuh hormat. Ketika ada kebutuhan disampaikan dengan cara yang baik. Naam. Ketika berjalan, maka berjalan di hadapan orang lebih tua dengan cara yang sopan. Ketika beliau ada perlu dengan kita sebagai orang yang lebih muda, maka kita yang muda yang sebisa mungkin mendatangi beliau dalam rangka menghormati beliau. Dan perlu kita ingat dalam hadis tadi disebutkan, kita menghormati orang yang lebih tua itu termasuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jelas, karena ini adalah perintah Allah. Allah memerintahkan kepada kita menghormati yang lebih tua. Ketika kita mentaati perintah itu, maka kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin terkait dengan hal ini adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menempatkan semua orang pada sesuai tempatnya. Saya ulangi, Aisyah radhiallahu anha mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menempatkan semua orang pada tempatnya. Artinya orang yang tua tempatnya adalah tempat yang harus dimuliakan, maka kita memuliakan beliau. Yang lebih muda maka harus ada di bawahnya yang tua, harus mau menghormati, melayani, membantu yang lebih tua. Dan yang terakhir yang disebutkan dalam Riyadhus Shalihin terkait dengan hal ini yaitu hadisnya Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghulaman. Pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam aku adalah anak yang masih muda. Fakuntu ahfadhu anhu. Aku banyak menghafal hadis dari beliau, menghafal ilmu dari beliau. Fama yamna'uni minal qaul, tidak ada yang menghalangiku untuk berkata pada masa itu, illa anna hahuna rijalan hum asannu minni, melainkan karena pada masa itu
ada sahabat-sahabat lain yang lebih senior daripadaku. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, lihat dalam hadis itu, kaum muslimin dan muslimah jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang disampaikan oleh Samurah bin Jundub seperti yang disampaikan oleh Ibnu Umar dalam hadis yang kita bacakan tadi. Di mana ketika pemuda-pemuda sahabat radhiyallahu anhum memiliki ilmu yang tinggi, memiliki pengetahuan yang luas dalam agama Islam, namun ketika melihat ada yang lebih senior, maka mereka mendahulukan yang lebih senior. Menunggu yang lebih senior itu yang berbicara, menjelaskan kebenaran. Yang muda diam. Kecuali nanti jika diminta, dipersilahkan, maka yang muda baru berbicara. Naam. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Itu pula yang kita lihat yang dilakukan oleh para asatidzah kita, hafizahumullah jami'an. Jika ada di antara jamaah muslimin ataupun muslimah yang alhamdulillah kita telah diberi karunia dengan manhaj yang benar, dengan akidah yang sahihah, dan akidah yang sesuai dengan akidah para salafus saleh, dan itu yang kita harap untuk kita miliki hingga akhir hayat kita. Naam. Dan untuk memegang akidah yang benar itu tentunya tidak mudah. Banyak syubhat, banyak syahwat, banyak godaan, banyak fitnah. Naam. Terlebih pada akhir zaman seperti saat ini. Kita lihat bagaimana contoh yang diberikan oleh para asatidzah kita. Para asatidzah yang begitu luas ilmunya walhamdulillah. Ketika mendengar ada orang-orang yang memfitnah dakwah kita ini. Memfitnah dengan mengatakan ini wahabi, ini teroris, ini suka membid'ahkan, ini suka mengkafirkan, ini tidak punya ilmu, tidak punya adab, dan seterusnya. Begitu banyak fitnah yang ditujukan kepada dakwah salafiyah ini. Kita lihat bagaimana para asatidzah yang muda-muda ketika melihat yang lebih tua itu diam, tidak meladeni, ketika diajak untuk berdebat tidak diladeni. Naam, bukan karena takut, tapi memang kita diperintahkan untuk tidak banyak-banyak berdebat. Terlebih jika yang mengajak debat adalah orang yang sudah dikuasai dengan hawa nafsu dan syahwatnya. Naam. Ketika yang lebih tua itu diam, naam, maka yang muda-muda juga diam, menunggu. Yang tua saja ada dan beliau-beliau itu diam, maka kita memilih diam seperti dicontohkan oleh yang lebih tua tadi. Nah, hanya saja jika ada satu atau dua yang membantah, menyampaikan kebenaran, maka tentunya itu baik, sebuah kebaikan ketika kita menyampaikan dan menjelaskan kebenaran. Hanya saja ketika yang lebih tua itu tidak berbicara, maka kita mencontoh. Yang lebih tua saja diam, kita pun ikut diam. Naam, yang lebih tua tidak berbicara, kita tidak berbicara. Ada yang lebih berhak daripada kita, dan ternyata beliau tidak berbicara. Lihat, yang berhak saja tidak berbicara. Apalagi yang tidak berhak, maka lebih baik untuk diam. Naam, bukan berarti kita mendiamkan kebatilan. Tidak, bukan berarti kita mendiamkan kesalahan yang disebar. Tidak. Namun untuk menjelaskan kebenaran, untuk mematahkan kebatilan, mematahkan syubhat, itu butuh pertimbangan yang tepat, ilmu yang betul, ilmu yang banyak, pemahaman yang baik, serta waktu dan tempat yang baik untuk menyampaikannya. Dan yang lebih tahu tentang hal itu adalah mereka-mereka, beliau-beliau yang lebih senior, beliau-beliau yang lebih tua, beliau-beliau yang lebih berpengalaman dan lebih tahu kapan harus berbicara dan kapan tidak perlu berbicara. Yang lebih mudah mencontoh saja. Naam, karena begitu diperintahkan dalam agama Islam ini. Naam, wallahu a'lamu bishawab. Jamaah kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah. Demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita telah membaca beberapa hadis terkait dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghormati yang lebih tua. Maka itu yang harus kita ingat selalu. Dalam agama Islam ini diperintahkan kita untuk menghormati yang lebih tua. Jika yang lebih muda itu lebih berilmu, maka tidak ada salahnya untuk berbicara, atau tidak ada salahnya dipersilahkan untuk berbicara, untuk maju, untuk menjelaskan kebenaran. Namun hukumnya tetap sama. Jika ada yang lebih tua, maka lebih baik untuk mendahulukan yang lebih tua, terlebih jika sama-sama berilmu. Naam. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat kita harus menghormati yang lebih tua. Baik laki-laki maupun wanita. Naam, ketika ada yang lebih tua kita hormati.
Secara khusus jika beliau adalah orang yang ada hubungan kerabat dengan kita. Secara khusus jika beliau adalah orang tua kita. Secara khusus jika beliau sudah lebih tua dan beliau adalah para guru-guru kita, ustadz dan ustadzah kita, guru-guru yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Maka tidak boleh kita lupakan jasa-jasa beliau semuanya. Nah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan, dapat kita ajarkan kepada keluarga tercinta kita, sanak saudara kita, dan umat Islam pada umumnya. Atas segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.